Bayangkan, kamu simpan uang 10 juta rupiah di tabungan tahun 2010. Waktu itu, dengan uang segitu, kamu bisa beli motor bebek baru. Cukup untuk beli beberapa gram emas, atau belanja bulanan sampai stok beras di rumah penuh. Tapi coba lihat 15 tahun kemudian, uang 10 juta itu ya tetap 10 juta. Bunganya nggak cukup buat beli bakso tiap hari. Sementara harga motor, harga emas, bahkan harga kambing naiknya sudah jauh melewati bunganya bank. Nah, disinilah menariknya. Kita sering ngomong soal melawan inflasi, pakai emas, saham, atau kripto, tapi ada satu aset yang banyak orang nggak sadar, yaitu kambing. Dan kambing ini punya cara kerja yang beda banget. Dia bukan cuma nyelamatin nilai uang kamu dari inflasi, tapi dia malah bisa mengalahkan inflasi kalau dikelola dengan benar. Hari ini saya akan berbagi soal logika di balik itu. Nggak cuma soal angka-angka, tapi juga kisah nyata, contoh kasus, dan strategi yang realistis. Inflasi itu kayak maling yang datang pelan-pelan. Nggak kelihatan, tapi nguras isi dompet kamu tiap tahun. Kalau kamu simpan uang di bawah kasur, dia nggak bakal hilang jumlahnya, tapi nilainya yang merosot. Contoh gampang, tahun 2000 harga kambing kurban masih 500.000 sampai 700.000. Sekarang, harga kambing kurban standar di kota besar sudah 3 juta lebih. Itu artinya dalam 20 tahun nilai kambing naik 4-6 kali lipat. Sementara gaji atau tabungan kita naiknya nggak secepat itu. Bahkan di banyak kasus gaji naik cuma formalitas, tapi harga kebutuhan pokok melesat jauh. Inilah kenapa orang pintar selalu bilang, jangan simpan kekayaan dalam bentuk uang tunai terlalu lama. Harus ada konversi ke aset yang ikut naik bersama harga barang dan jasa. Kambing itu sangat unik. Dia bukan cuma aset, tapi aset hidup. Kalau kamu beli emas, harga emas naik sesuai pasar, tapi jumlah gram emasnya tetap segitu, nggak nambah. Kalau beli kambing, harga per ekor memang ikut naik sesuai inflasi, tapi jumlah ekornya bisa nambah sendiri lewat reproduksi. Itu 2 kali lipat keuntungan. Yang pertama, kenaikan harga per ekor, inflasi komoditas. Yang kedua, kenaikan jumlah ternak, hasil breeding. Misal kamu beli 2 ekor betina produktif dan 1 jantan, dalam setahun masing-masing betina bisa melahirkan rata-rata 2 anak. Berarti dalam setahun jumlahnya sudah hampir 2 kali lipat. Dan harga per ekor pun ikut naik. Bandingkan sama emas, dia nggak beranak, saham pun nggak beranak, dia cuma naik turun harganya. Kita bikin simulasi kecil. Misal tahun 2010 kamu punya 5 juta rupiah. Opsi pertama, taruh di tabungan dengan bunga 2% setahun. Opsi kedua, beli 2 ekor kambing betina bunting. Kalau taruh di tabungan, 5 juta di tahun 2010, jadi sekitar 6 juta di tahun 2020. Tapi harga kambing di 2020 sudah 2,5 juta per ekor. Kalau kamu pilih opsi kambing di tahun 2020, induk tadi sudah berkembang biak beberapa kali generasi. Bahkan dengan skenario paling santai pun, kamu bisa punya 10-15 ekor kambing dari modal awal itu. Dan nilai totalnya bisa 25-30 juta. Itu jelas mengalahkan inflasi.
Kalau kita mau bilang kambing lebih kuat dari inflasi, jangan cuma pakai perasaan atau cerita. Kita mesti hitung. Saya mau ajak kalian berpikir sedikit matematis tapi santai. Misalnya, harga kambing PE betina di tahun 2015 itu masih sekitar 2 juta rupiah per ekor. Tahun 2025 ini, harga yang sama untuk kualitas bagus sudah di kisaran 4-5 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun, kenaikannya 100-150%. Kalau kita rata-ratakan, itu sekitar 10% lebih per tahun. Bandingkan dengan inflasi resmi Indonesia yang rata-rata 3-5% per tahun. Kalau kamu taruh uang 2 juta di tabungan biasa tahun 2015, sekarang nilainya memang tetap 2 juta secara nominal. Tapi daya belinya sudah turun. Dulu bisa beli kambing, sekarang cuma cukup buat beli setengah kambing. Artinya, kambing tidak hanya ikut inflasi, tapi bahkan mengalahkannya. Lebih hebat lagi kalau aset kambing itu produktif. Misalnya indukan yang tiap tahun melahirkan. Bukan cuma nilainya yang naik, tapi jumlahnya juga bertambah. Inflasi itu biasanya hanya menggerus daya beli uang, tapi di kambing ada dua sumber kenaikan nilai. Yang pertama, harga per ekor naik, mengikuti inflasi bahkan lebih. Yang kedua, jumlah kambing bertambah lewat breeding. Contoh simulasinya, modal awal 3 ekor indukan betina misalnya 10 juta, pejantan 1 ekor 3 juta, total awal 13 juta. Kalau dalam 1 tahun, tiap indukan beranak rata-rata 1,5 ekor, berarti setahun bertambah sekitar 4-5 ekor anak. Harga anak kambing umur sapih di 2025 rata-rata 1,5 juta sampai 2 juta. Berarti setahun nilai ternak bertambah 6-10 juta hanya dari anaknya. Belum kenaikan harga indukannya itu sendiri. Ini artinya dalam 1 tahun aset kamu bisa bertambah 40-70%. Mana ada tabungan atau deposito yang bisa begitu. Bahkan properti sekalipun butuh modal besar dan tidak semua bisa bertambah jumlahnya tanpa beli lagi. Satu hal yang sering dilupakan orang, waktu krisis ekonomi atau harga barang melonjak, harga kambing justru ikut naik atau minimal bertahan. Saya ingat di tahun 2020, waktu pandemi melanda. Banyak orang kaget karena harga barang pokok naik. Emas memang naik, tapi kambing juga naik. Karena suplainya sedikit, sementara permintaan untuk akikah dan kurban tetap ada. Bahkan ada momen menjelang Idul Adha, harga naik 10-15% hanya dalam 2-3 bulan. Artinya, kambing punya shock absorber alami terhadap gejolak ekonomi. Dia bukan cuma bertahan dari inflasi, tapi juga dari krisis mendadak. Kalau kamu paham, salah satu penyebab inflasi adalah percetakan uang baru. Pemerintah bisa menambah jumlah uang beredar dengan mudah, tapi tidak bisa begitu saja menambah jumlah kambing. Kambing butuh waktu untuk bunting, melahirkan, dan membesarkan anaknya. Ada siklus alam yang membatasi. Justru keterbatasan ini yang bikin harganya stabil. Hukum ekonomi bilang, kalau supply terbatas dan demand stabil atau naik, harga akan cenderung naik. Ini yang bikin kambing dalam tanda kutip lebih kuat dari inflasi. Karena nilainya tidak bisa ditekan turun hanya karena ada tambahan stok mendadak dalam jumlah yang masif.
Tentu saja tidak ada investasi yang tanpa resiko. Di ternak kambing, tantangan terbesarnya ada di perawatan, kesehatan, dan pemasaran. Kalau sampai ada penyakit menular, bisa rugi besar. Tapi di sini bedanya dengan uang atau saham. Kalau uang nilainya jatuh, kamu tidak bisa obati uang itu. Kalau kambing sakit, ada peluang sembuh. Kalau kurus, bisa digemukkan lagi. Kuncinya ada di manajemen pakan, nutrisi cukup, pakan hijauan ditambah konsentrat sesuai kebutuhan. Kemudian kebersihan kandang untuk menghindari penyakit kulit dan parasit. Dan pemasaran aktif, punya jaringan pembeli rutin, akikoh, kurban, jagal, atau peternak lain. Kalau kita mau serius menjadikan kambing sebagai senjata melawan inflasi, ada beberapa strategi. Yang pertama, fokus pada breeding. Karena ini menggandakan nilai lewat jumlah dan harga. Yang kedua, jangan jual indukan produktif kecuali darurat. Yang ketiga, simpan hasil penjualan anak kambing dalam bentuk kambing lagi. Jangan ditaruh di tabungan. Yang keempat, diversifikasi jenis kambing. Misalnya PE untuk susu atau breeding, kacang atau bur untuk daging, agar pasarnya lebih luas. Yang kelima, pilih musim jual yang tepat. Misalnya menjelang Idul Adha untuk kambing jantan, atau jelang musim nikah atau kelahiran untuk akikoh. Di kota, orang sering cari pelindung nilai dari inflasi lewat emas, properti, atau dolar. Di desa, sebenarnya kambing sudah jadi pelindung nilai alami sejak dulu. Banyak keluarga di desa menyimpan kekayaan dalam bentuk ternak. Kalau ada kebutuhan mendadak, tinggal jual kambing. Nilainya cenderung mengikuti harga pasar terkini, yang biasanya sudah naik sesuai inflasi. Bedanya, di kota orang beli emas yang harus ditukar di toko. Di desa, kambing tinggal dijual ke tetangga atau tengkulak, jadi likuiditasnya lebih tinggi. Kalau kita rangkum, kambing itu bukan sekedar hewan ternak. Dia adalah aset yang nilainya naik melebihi inflasi. Aset produktif yang bisa melahirkan aset baru, proteksi krisis karena harga stabil bahkan di masa sulit, liquid karena mudah dijual. Jadi, saat orang kota pusing memikirkan cara melindungi uang dari inflasi, kita di desa sebenarnya sudah punya jawabannya sejak lama. Pelihara kambing. Kambing bukan cuma kuat dari inflasi, tapi juga memberi rasa aman. Dan rasa aman itu nilainya tidak ternilai. Oke, segitu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.